Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hifsanur Rahim, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usul dengan Dakwah, kelas IAT 4B. Yang terhormat Bapak Sofyan Effendi SKMA, dosen pengampu dari mata kuliah studi hadis di Indonesia. Saya akan berbagi sedikit ilmu tentang biografi Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar dan karyanya dalam bidang hadis. Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari. Beliau lahir di desa Kampung Melayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya pada tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah. Beliau merupakan putra Al-Alamah Kiai Haji Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Saleh bin Badruddin bin Kamaluddin, dan ibunya bernama Haja Siti Maryam binti Haji Abdurrahim bin Abu Su'ad bin Badruddin bin Kamaluddin. Memasuki usia tamyiz, jiwanya sudah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, dan beliau diasuh langsung oleh orang tuanya sendiri. Di masa mudanya, ia tidak belajar di bangku sekolah, karena pada saat itu di kampung Melayu belum ada madrasah formal. Jadi, beliau belajar ilmu agama dengan beberapa masyayikh, diantaranya Al-Alim Al-Alamah Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Saleh bin Mufti Syekh Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Saleh bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada usia 9 tahun, Muhammad Kashful Anwar dibawa oleh kakek, nenek, dan kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus memperdalam ilmu agama kepada ulama di kota Mekah. Sebagai pendatang yang belum pandai berbahasa Arab, beliau belajar kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau seorang ulama yang berasal dari kampung Pasayangan Martapura dan sudah lama menetap di kota Mekah. Selama belajar di Mekah, beliau berguru dengan para ulama-ulama besar. Di antaranya Sayyid Ahmad bin Said Abu Bakar Syatta, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, dan masih banyak lagi. Setelah 17 tahun belajar di Mekah, akhirnya pada bulan Rabiul Awal tahun 1330 Hijriah, beliau kembali ke tanah air. Setelah tiba di tanah air, beliau dikawinkan oleh kakek neneknya dengan seorang perempuan solehah bernama Halimah binti Ja'far, tepatnya pada bulan Syawal 1330 Hijriah. Beliau dikaruniai 6 orang anak. Syekh Kashful Anwar dikenal sebagai peletak dasar sistem pendidikan formal pondok pesantren Darussalam dari sebulanya yang berbentuk halaqah. Ia memperkenalkan penjenjangan mulai dari tahliliyah selama 3 tahun, ibtidaiyah 3 tahun, dan sanawiyah 3 tahun. Beliau juga melakukan pembaharuan dari aspek kurikulum dengan memasukkan aspek pelajaran umum dalam kurikulum pesantren. Syekh Kashful Anwar menjadi pimpinan pesantren sejak tahun 1922 hingga 1940. Syekh Muhammad Kashful Anwar merupakan ulama besar Martapura, dan darinya muncul para ulama besar seperti Kiai Haji Anwar Sya'roni Arif, Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Syarwani Abdan, dan masih banyak lagi. Selain aktif berjuang di dunia pendidikan sebagai pengajar, Syekh Muhammad Kashful Anwar juga berjasa memperkaya khazanah perpustakaan Islam dengan berbagai karya tulis yang bermanfaat. Di antara beberapa karyanya, Durus Al-Tasrif, Risalah At-Tauhid, Risalah Fiqhiyah, Risalah Tajwid Al-Quran, Hasbuna, At-Tabyin Ar-Rawi, Syarah Arba'in An-Nawawi. At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi merupakan kitab yang akan dibahas pada kali ini. Kitab ini merupakan kitab tarjamah dan penjelasan berbahasa Arab Melayu terhadap hadis-hadis dalam kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi. Kitab ini memuat 42 hadis yang berisi syarah kepada hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi. Di dalam mukadimahnya menyebutkan bahwa latar belakang penulisan kitab ini adalah untuk memudahkan bagi masyarakat Melayu pada umumnya
dan masyarakat Banjar pada khususnya untuk memahami hadis-hadis Nabi. Terkait sistematika penulisan kitab, beliau mensyarahi hadis-hadis sesuai dengan sistematika kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Pada setiap hadis, tidak diberi judul secara spesifik, tetapi hanya disebutkan hadis pertama, hadis kedua, dan seterusnya hingga akhir. Sehingga pembaca tidak akan mengetahui tema dalam hadis tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu. Dalam mensyarahi hadis, beliau menggunakan metode ijmali. Beliau menjelaskan hadis-hadis tersebut dengan menerjemahkannya terlebih dahulu ke dalam bahasa Melayu, kemudian langsung kepada penjelasan kandungan maknanya. Di bagian akhir tiap syarah, beliau jelaskan sekilas biografi periwayat pertama masing-masing hadis. Kitab ini ditulis dalam dua versi, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syukari Unus yang diterbitkan Dar al-Syakirin. Kitab ini tanpa tahun terbit. Kemudian versi yang kedua ditulis oleh Guru Munawwar bin Ahmad Ghazali yang merupakan keturunan Syekh Muhammad Kashful Anwar dan dicetak oleh putra Sahara Offset. Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar adalah sosok yang penting dalam perkembangan Islam di masyarakat Banjar. Peranan ulama Banjar banyak memberikan dampak terhadap dunia Islam terutama pada zaman mereka dan sesudahnya. Mereka memiliki saham yang besar terhadap perkembangan Islam dan penulisan hadis arba'in di Nusantara. Tuan Guru Muhammad Kashful Anwar juga salah satu ulama Al-Banjar yang memiliki peran kajian penulisan hadis arba'in pada abad 20 Masehi.